Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah dari kelas 12 PP1. Ingin menjawab soal atau tugas yang telah diberikan, yaitu mengenai PLTS. Baik, sekarang saya akan membacakan dan menjawab soal yang telah diberikan. Yang pertama, sebuah PJUTS di halaman sekolah mengalami masalah. Lampu yang sebelumnya menyala selama 12 jam sekarang hanya menyala selama 6 jam. Teknisi melakukan pemeriksaan. Panel bersih, tidak ada bayangan, kabel terlihat baik, SCC masih berfungsi, lampu LED tidak mengalami kerusakan, baterai telah digunakan dalam waktu lama. Pertanyaannya, analisislah kemungkinan penyebab masalah tersebut dan tentukan minimal 3 pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum memutuskan tindakan pergantian komponen. Jawabannya, kemungkinan penyebabnya adalah kapasitas baterai menurun. Pemeriksaan tegangan baterai, tes kapasitas atau beban, arus pengisian, dan koneksi baterai. Soal kedua, dalam pemeriksaan rutin ditemukan 4 kondisi. A. Panel tertutup debu. B. Baut bracket sedikit longgar. C. Kabel mengalami kerusakan isolasi. D. Lampu LED sedikit redup. Pertanyaan, urutkan keempat kondisi tersebut berdasarkan prioritas penanganan dari yang paling penting sampai paling rendah. Jelaskan alasan pengurutan kalian dengan mempertimbangkan 1. Keselamatan, 2. Keandalan sistem, 3. Performa, 4. Dan resiko kerusakan. Lanjutan. Jawabannya, C. Beresiko korsleting dan membahayakan keselamatan. B. Beresiko panel jatuh atau rusak. A. Mengurangi performa panel. D. Mengurangi pencahayaan tetapi resikonya lebih rendah. Soal ketiga, 2 teknisi memiliki strategi berbeda. Soalnya, teknisi A, jika lampu tidak menyala, langsung ganti lampu. Teknisi B, periksa kondisi sistem mulai dari sumber energi, penyimpanan, kontrol, kabel, hingga beban. Pertanyaannya, teknisi mana yang memiliki strategi lebih tepat? Jelaskan alasan kalian berdasarkan prinsip troubleshooting PJUTS. Jawabannya, teknisi B, karena pemeriksaan dilakukan secara sistematis dari sumber energi sampai beban sehingga penyebab kerusakan dapat ditemukan dengan tepat. Soal keempat, sebuah PJUTS mengalami kondisi lampu menyala normal pada awal malam, tetapi menjelang tengah malam lampu menjadi redup kemudian mati. Pertanyaan, buatlah diagram alur diagnosis untuk menemukan kemungkinan penyebab gangguan tersebut. Gunakan pola, gejala, pemeriksaan, data, analisis, penyebab, tindakan. Gejalanya, lampu redup lalu mati. Pemeriksaannya, periksa tegangan baterai. Datanya, tegangan rendah. Analisisnya, kapasitas baterai menurun. Penyebabnya, baterai lemah. Tindakannya, tes baterai dan ganti jika rusak. Soal kelima, sebuah sekolah hanya melakukan perawatan PJUTS ketika lampu sudah mati. Akibatnya,
Beberapa komponen mengalami kerusakan lebih dan biaya perbaikan menjadi tinggi. Pertanyaannya, evaluasilah sistem pemeliharaan tersebut. Kemudian buatlah rancangan pemeliharaan preventif sederhana yang dapat diterapkan di sekolah. Jawabannya, sistem tersebut kurang baik karena hanya memperbaiki setelah terjadi kerusakan. Pemeliharaan preventif. Bersihkan secara rutin, periksa kabel dan baut, periksa baterai dan SCC, dan lakukan pemeriksaan menyeluruh secara berkala. Soal ke-6, mengapa pemeriksaan visual sebaiknya dilakukan sebelum teknisi melakukan pengukuran menggunakan multimeter? Jelaskan berdasarkan aspek keselamatan, efisiensi pekerjaan, identifikasi kerusakan, dan diagnosis. Jawabannya, untuk menjaga keselamatan, menghemat waktu, menemukan kerusakan fisik, dan mempermudah diagnosis. Soal ke-7, PJUTS tidak menyala dan baterai memiliki tegangan rendah. Sebuah PJUTS tidak menyala setelah diperiksa baterai telah menjadi tegangan yang rendah. Apakah kondisi tersebut sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa baterai rusak? Jelaskan alasan kalian. Jawabannya, belum cukup. Perlu memeriksa sistem, pengisian, koneksi, dan melakukan tes kapasitas atau tes beban baterai. Soal ke-8, menurut kalian mengapa perawatan preventif dapat mengurangi biaya pemeliharaan PJUTS dalam jangka panjang? Berikan contoh nyatanya. Jawabannya, karena kerusakan dapat ditemukan lebih awal sehingga mencegah kerusakan yang lebih besar. Contohnya, membersihkan panel secara rutin dapat menjaga pengisian baterai tetap optimal. Itulah jawaban yang telah saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.